Di rumah saya ada kolam. Cakep. Cakep. Namun tidak ada isinya. Ya. Barang siapa yang menjawab salam, saya doakan banyak rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pertama Bapak Ketua RT 06 RW 09 Bapak Dwi Afridianto. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin di lingkungan RT 06 ini, amin. Dan juga yang kami hormati ibu-ibu, khususnya warga Gria Pamulang Asri yang selalu semangat untuk membangun bank sampah ini sehingga menjadi kegiatan rutin yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Pengabdi Bapak Yulianto SDMM, kemudian juga Ibu Suci sebagai penggagas bank sampah di Pamulang Asri, Ibu Anggun, ya, Ibu siapa lagi? Afrika, Ibu Endang, Pak Ita ya, Pak Ita, terus siapa lagi nih? Mohon maaf nih, lupa jadinya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, ya mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga selanjutnya sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil kiamah. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ibu-ibu ya banyakkan ya, ibu-ibu yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sebagian tim dosen di Universitas Pamulang, khususnya di program studi akuntansi. Mudah-mudahan harapan kita kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan bisa berkelanjutan. Dan mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Yulianto, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memang sudah amanah dari undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 5 2014 terkait guru dan dosen, bahwa setiap dosen maupun setiap sivitas akademik itu, baik dosen kemudian mahasiswa, ini wajib yang namanya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengajaran dan pendidikan, yaitu setiap dosen hukumnya wajib mengajar di kampus. Kemudian juga dosen wajib mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu melalui fungsi yang namanya fungsi penelitian. Jadi setiap ilmu, ya, setiap kajian diteliti oleh dosen, pembelajaran diteliti oleh dosen. Kemudian yang terakhir adalah fungsi mengamalkan ilmu pengetahuan yang melalui fungsi pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 dharma tersebut hukumnya wajib bagi dosen. Jika dosen tidak melaksanakan salah satu, ada hukumannya nggak Bu? Ada. Apa Bu? Dipotong gaji. Gajinya dipotong ya Bu, disunat nanti. Jadi untuk
dosen Universitas Pamulang ini semuanya melaksanakan, ya, melaksanakan. Selain dipotong gaji, nanti juga rekodnya jelek Bu ya, rekodnya jelek, kemudian pengurusan kepangkatan juga terkendala dan seterusnya. Dan akhirnya share-nya nggak keluar kan Bu ya nanti. Ya, share-nya dari negara nggak keluar nanti. Yang akhirnya dapurnya nggak ngebul gitu ya. Nah gitu, jadi kaitannya banyak. Jadi penting itu pengabdian. Kemudian pengabdian kepada masyarakat ini Bapak Ibu juga, ini sebuah penghubung ya, penghubung mediator antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Ya, di perguruan tinggi setidaknya bisa menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Kemudian masyarakat juga bisa menambah pengetahuan, keterampilan ya, yang akan disampaikan oleh dosen-dosen kami ya. Tentu dosen kami memiliki kompetensi ya di bidang masing-masing. Ya, selain kompetensi, dosen kami juga melaksanakan penelitian yang tentunya harus diterapkan ke dalam masyarakat. Yang jangka panjangnya pada masyarakat ini bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya, harapannya gitu ya. Nah ini salah satu amanah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian tak kenal tak sayang, saya akan sampaikan Unpam gitu ya. Bapak Ibu dosen ya, juga ibu sekalian. Nah inilah salah satu promosi gitu. Jadi sambil kegiatan pengabdian masyarakat, Unpam juga akan promosi gitu ya. Perlu ketahui bahwa Unpam saat ini, kalau Ibu mau tahu ini ya, secara peringkat ya, Unirank Ibu ya, for ISO tahun 2021, Unpam adalah peringkat nasional ke-55 di perguruan tinggi swasta, luar biasa. Jadi perguruan tinggi yang baru peringkatnya sudah 55, ya sejajar dengan perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia ya. Itu nasional Bu, bukan di Tangsel aja. Kalau di Tangsel kita peringkat ketiga ya, peringkat ketiga. Di Banten ya Bu ya, Banten ya. Nah ini peringkat. Bahkan banyak peringkat-peringkat yang kita peroleh di Universitas Pamulang. Contohnya adalah tingkat belum lama ini ada kita mendapat MURI Pak. Universitas mendapat MURI terkait pengelolaan terintegrasinya antara Dukcapil dengan perguruan tinggi. Ini adalah Unpam yang pertama, maka mendapat rekor MURI. Kemudian Unpam juga tercatat mendapat MURI terkait dengan jaringan jaringan dengan JDIH itu Pak, hukum ya. Jadi Unpam juga mendapatkan rekor MURI itu Pak. Jadi pertama juga Universitas Pamulang yang bekerja sama dan memiliki semacam corner gitu ya di Unpam terkait dengan JDIH. Kemudian juga kami sampaikan bahwa belum lama ini Unpam mendapat peringkat ketiga dalam pengolahan kerjasama di seluruh nasional Pak. Alhamdulillah. Kemudian banyak juga peringkat-peringkat oleh para mahasiswa Unpam ini. Kemudian dalam MBKM ya, MBKM itu program dikti yang terbaru Pak. Jadi apa Ibu Suci MBKM? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya Pak, sekarang ini kampus ini dituntut tidak hanya di kelas Pak, tidak hanya mencari ilmu di kelas, tapi seluruh mahasiswa itu dituntut untuk keluar Pak. Jadi untuk berenang, untuk keluar dari kampus, kemudian magang, kemudian dosennya juga magang keluar, kemudian juga suruh bekerja di perusahaan-perusahaan ternama gitu Pak. Jadi itu program MBKM dan alhamdulillah Unpam selalu nomor 2 di sana Pak. Nah karena sebelum ini diprogramkan oleh Pak Menteri, Unpam sudah seperti itu. Jadi semua mahasiswa rata-rata Bu ya, mahasiswa rata Unpam itu memang kebanyakan marginal, artinya yang kurang mampu gitu ya.
oleh Pak Yayasan difasilitasi. Contohnya semua yang teknik itu rata-rata ada yang baik bekerja di bengkel, kemudian dari hasil bengkel buat bayar kuliah, gitu kan Bu ya. Kemudian ada yang kerja di parkiran, ada yang kerja bangun gedung. Itu yang bangun gedung Victor itu Ibu, rata-rata adalah mahasiswa Unpam yang mencari uang untuk membayar kuliah. Dan bahkan mahasiswa Unpam ini ada yang mohon maaf ya, ada profesinya pemulung. Saat itu pemulung ada Bu ya, alhamdulillah. Kemudian ada juga yang tidurnya di gerobak, pedagang langsungan. Alhamdulillah ya sekarang sudah menjadi apa Bu, dokter ya. Dokter. Sebentar tadi namanya Pak Dr. Udin Ahidin itu selama 12 tahun itu Ibu. Kita kalau mendengar itu hidupnya di gerobak. Jadi penjual rokok asuhan, kemudian kuliah di Unpam, kemudian lanjut S2, lanjut S3, sekarang posisinya sudah lektor kepala. Kalau sudah lektor kepala Ibu, sebentar lagi itu menjadi guru besar. Kalau Ibu pernah dengar namanya profesor, nah itu bentar lagi. Itu padahal dari pedagang asongan Bu. Itu luar biasa, jadi bermanfaat keberkahan yang dikelola oleh Pak Yayasan. Jadi Unpam seperti itu. Jadi misinya Unpam ini adalah untuk memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya lapisan masyarakat yang tak mampu Pak, untuk mengenyam pendidikan tinggi. Karena apa? Pak Yayasan bertekad bahwa dengan pendidikan kita semua akan bisa berubah gitu Pak. Jadi dengan diberikan kesempatan, insya Allah semua orang akan bisa berubah. Seperti itu. Jadi banyak juga security satpam yang sekarang sudah pada sukses, kemudian banyak yang kerja di perusahaan Pak, yang tadinya pembantu jadi kerja di perusahaan itu banyak. Jadi keberkahannya sangat luar biasa di Unpam, dan ini kami promosikan, dan biayanya pun terjangkau Ibu. Biayanya terjangkau, 1 bulan itu 200.000 Pak yang reguler ya. Ibu kalau kuliah di Unpam, mungkin saudaranya kalau nggak anaknya bisa disampaikan juga, keluarga yang di kampung ya, yang nganggur gitu kan, bisa disampaikan di Unpam ada kuliah murah gitu kan. Sebulan cuma 200.000 tanpa uang gedung, tapi gedungnya dibangun terus gitu ya. Gedungnya dibangun terus, fasilitasnya Bu, Ibu kalau lihat di Victor itu kayak mall Bu. Jadi eskalatornya itu sampai lantai 4 gitu ya. Terus liftnya itu bisa ada lebih dari 20 lift Pak. Jadi Ibu, nah sebentar lagi akan dibangun juga di Serang Pak. Serang. Nah di Serang itu lebih besar lagi dengan biaya yang lebih murah, 150.000 rupiah per bulan tanpa uang gedung. Gitu. Luar biasa Bu ya. Dan kesehatan juga ada, STIKES itu punya Unpam juga, Sekolah Tinggi Kesehatan. Dan STIKES itu adalah STIKES yang terbesar juga Pak di Indonesia. Karena STIKES kami ini bisa mahasiswa bisa 5.000 mahasiswa, itu terbesar. Kemudian juga ada SMK ya, SMK Jasmita Jaya. Nah inilah kesempatan kami untuk memperkenalkan Bapak Ibu bahwa Unpam itu selain prestasi yang kita dapat akhir-akhir ini, kemudian akreditasinya juga B Bu. Artinya ketika akreditasi perguruan tinggi sudah B, itu tidak usah khawatir. Jadi Ibu misalnya anaknya mau daftar TNI, Angkatan Laut, PNS, itu insya Allah bisa gitu ya. Tapi kalau belum B memang belum bisa gitu ya. Dan rata-rata akreditasi di program studi kami sudah B. Ada 23 program studi. Yang terbaru ini adalah program studi agama, Fakultas Agama. Di sana ada ekonomi syariah dan pendidikan agama. Itu. Kemudian program pasca itu juga ada, barangkali anak Bapak Ibu yang saat ini masih lulus S1 tapi belum bekerja, lanjutkan aja Bu. Ya, itu biayanya juga murah. Ya, per bulan hanya 400.000 yang reguler ya. Dan tanpa biaya yang lain gitu ya. Ada Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Komputer, kemudian baru akuntansi barunya akuntansi ya, magister akuntansi, maksi Bu ya, maksi.
Nah ini termasuk ibu-ibu dosen ini kuliah lagi Pak, karena untuk linearitas keilmuan gitu. Jadi udah dosen masih suruh kuliah juga gitu kan. Ya itulah dosen. Ya Pak, kerjaannya sadus, gajinya sesen gitu ya. Tapi kita syukuri saja Bu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini, harapannya ke depannya ya masyarakat bisa memecahkan masalah bersama dosen gitu Pak. Masalah apa aja Bu? Jadi ini kebetulan yang datang kan orang akuntansi, orang keuangan, orang ekonomi. Ibu juga bisa nanti mendatangkan orang teknik. Ibu mau kerjasama di bidang teknik, misalnya mau bangun solar cell gitu, bisa kan? Mau bangun apalagi misalnya memperbaiki listrik gitu Pak ya. Kemudian agama juga ada Pak, jadi lengkap. Apalagi bantuan hukum misalnya, ada yang masalah hukum bisa kita bantu ya di fakultas hukum dan seterusnya. Artinya dengan adanya kegiatan pengabdian ini ya harapan kami akan tercipta simbiosis mutualisme gitu Pak ya, hubungan yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Ya perguruan tinggi, para dosen mendapatkan tempat ya Pak ya, mendapatkan tempat mengabdi ya, tugas-tugasnya terlaksana, kemudian masyarakat mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan. Begitu kurang lebih. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini tentu kami selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang, ini Ibu Suci sudah pesan saya sudah lama Pak. Biasanya banyak dosen yang nggak saya hadiri Pak. Nah, kalau saya hadiri itu biasanya ibu dosen itu senang Pak gitu ya, karena akan foto dengan saya pastinya Pak. Nah, itu biasanya begitu. Ya Bu Suci ya, biasanya begitu. Iya. Nah, biasanya saya banyak dicari orang Pak. Nah, khususnya ibu dosen ya. Iya, tanda tangan Pak. Tapi amplopnya nggak ada Pak. Iya Bu ya. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kami selaku Ketua LPPM mengucapkan terima kasih khususnya kepada PRT ya, yang telah memfasilitasi dosen-dosen kami untuk melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang menyempatkan waktunya hadir ya untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu yang nanti akan disampaikan oleh tim dosen kita. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat buat kita semuanya dan bisa berkelanjutan ya gitu ya. Kemudian juga dalam kesempatan ini pula saya selaku Ketua LPPM barangkali dosen kami ya dalam melaksanakan kegiatan ini baik dari awal atau mungkin dari sebelum-sebelumnya. Bapak nanti belum Bu ini orangnya belumnya kurang berkenan dalam izin atau mungkin dalam penyampaian, mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sendiri juga dalam penyambutan kurang berkenan ya, tiada gading yang tiada jalan yang tanpa berlubang, tiada manusia yang sempurna, mohon maaf. Lagi saya tutup, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu, perkenalkan diri dulu, nama saya Ibu Lia Syahani. Kebetulan hari ini saya ditunjuk sebagai narasumber untuk judul implementasi SAK EMKM dalam rangka mempermudah pencatatan laporan keuangan bank sampah. Jadi di sini fokus saya adalah ibu-ibu ini udah punya bank sampah, lebih ke arah pencatatan laporan keuangan. Nah ini kita pendahuluan dulu ya Bu, dimanapun seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, sampah itu pasti selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang juga diimbangi dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Dimana sebagai yang kita tahu, untuk meminimalisir permasalahan tersebut, maka penting untuk adanya pengelolaan sampah ibu-ibu dari sumbernya, sehingga masyarakat mampu mengolah atau memilah sampah
13 tahun 2012 yang dimana kita diamanatkan untuk menangani masalah persampahan ya, dari dasarnya yang mana pengolahan yang biasanya hanya kumpul angkut buang menjadi pengelolaan sampah yang berpusat pada penanganan permasalahan dan pengurangan sampah, sehingga sampah tersebut memiliki nilai ekonomis Ibu. Nggak cuma sampah dibuang aja, tapi dia bisa memberikan nilai ekonomis. Bank sampah pada dasarnya adalah sebuah komunitas dari ibu-ibu yang ada di sini, di mana kita semua memberdayakan sampah untuk memiliki nilai ekonomi. Dan yang perlu ditandai adalah sebenarnya si bank sampah ini punya sistem seperti perbankan Ibu-ibu. Jadi bukan, oh iya bank sampah cuma ngumpulin sampah, tidak. Sebenarnya kalau kita mengikuti SAK EMKM itu jatuhnya seperti bank atau perbankan. Nah, ini Ibu-ibu ada skema kerangka makro sinergitas pengelolaan bank sampah. Ini saya kutip dari salah satu website pemerintah gitu. Nah, sebenarnya sampah rumah tangga kita, ini kursornya. Nah, sampah rumah tangga kita, Ibu-ibu, itu bisa dipilah. Jadi jangan pakai tempat sampah satu, sampah makanan di situ, sampah plastik di situ. Jadi kita seharusnya memiliki pemilahan sampah. Seperti di sini digambar ada biru yang untuk plastik dan merah yang misalnya untuk organik ya Ibu, yang menjadi kompos. Nah, di mana setoran sampah yang bisa diproses ini bisa kita berikan kepada bank sampah ya, seperti bank sampah yang asli ini. Jadi Ibu bisa mulai mengumpulkan mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Kalau tidak bisa didaur ulang, Ibu bisa langsung dimasukkan ke TPA sampah. Nah, komunitas ibu-ibu bank sampah ini itu setara dengan UMKM, IUMK. Jadi izin usaha mikro kecil. Di mana di sini Bu, bank sampah itu bisa melakukan proses pengolahan sampah ataupun penjualan sampah kepada pengepul. Nah, untuk proses pengolahannya ini termasuk tadi yang disampaikan rekan saya, bagaimana masker menjadi biji plastik ya Ibu-ibu, atau dari biji plastik Ibu-ibu punya kreasi yang lebih, bisa Ibu-ibu jadikan produk setengah jadi, dan dari produk setengah jadi Ibu bisa jadikan kerajinan, entah Ibu buat menjadi cempal atau Ibu buat menjadi tas yang plastik dan lain sebagainya. Dan sebenarnya Ibu-ibu di dalam bank sampah ini itu ada campur tangan dari dinas KUKM provinsi, kabupaten atau kota. Nah, sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sudah campur tangan di dalam proses adanya berdirinya bank ini. Nah, kenapa dikatakan bank sampah sebagai salah satu usaha mikro? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Ibu, usaha mikro dikatakan usaha mikro apabila aset dari satu perkumpulan bank sampah tersebut maksimal 50 juta. Saya rasa dari 0 sampai 50 juta ya Ibu, walaupun ada 20 juta itu pun tetap dikatakan mikro, dan omset maksimum adalah 300 juta. Nah, si bank sampah ini Ibu, kita bisa lakukan pencatatan pelaporannya itu sesuai dengan SAK EMKM-nya, itu intinya. Nah, ini ada simulasi sistem bank sampah yang tadi dijelaskan oleh rekan saya. Jadi ibu-ibu di sini punya sampah, ibu-ibu dikatakan nasabah sampah. Oh jangan sedih Bu, itu nasabah Bu, nasabah bank sampah. Nasabah ibu-ibu ini bawa buku tabungan Bu. Nanti ini ada gambarnya ya Bu, contoh buku tabungannya. Nah, ibu bawa buku tabungan dan ibu udah bawa sampah terpisah. Ibu punya kardus, ibu punya plastik, ibu punya bekas lain. Nah, kemudian ibu akan bisa mengisi absensi dan pengurus bank sampah itu bisa mencatat jenis sampah apa yang ibu bawa. Nanti kita nyambungnya ke sini Bu contohnya ya. Kemudian langkah keduanya ibu timbang. Oh saya punya plastik 1 kilo. Oh saya punya kardus 5 kilo dan lain sebagainya. Nanti ibu akan dicatat ke dalam si buku tabungan bank sampah itu Ibu. Nah, langkah ketiga nasabah Ibu itu akan membawa buku tabungan ke meja data yang berisi berapa kilo tabungan Ibu sudah ada berapa. Nanti ketika Ibu pulang, Ibu akan membawa tabungan hasil penimbangan bank sampah Ibu punya berapa kilo dan Ibu punya berapa rupiah. Ini contohnya ya Ibu-ibu buku tabungan bank sampah. Ini saya ambil dari contoh TPA Darussalam Masjid Darussalam. Jadi
Ini adalah sebuah bank sampah rumah berseri Pro Iklim. Di situ Ibu bisa lihat buku tabungannya keren banget Bu, benar-benar seperti buku tabungan BCA ya Bu. DKI ini merah Bu. Nah, Tahu aja deh kayu merah. Enggak Bu, ini biar kita bangga Bu. Kita bangga punya apa? Tabungan Bu. Tabungan apa? Tabungan merah-merah kan disangkanya Bank DKI padahal bank sampah, tapi nggak apa-apa Bu. Nah ini contohnya ya Bu, ada buku tabungan sampah berencana yang itu. Nah sebenarnya Bu, ini saya lebih ke arah pengurusnya. Jadi seorang pengurus itu bisa menaruh kode ya Bu, kode sampah yang ditabung oleh Ibu. Bu, saya boleh minta materinya? Boleh banget Bu. Ini seperti contoh plastik PP bening, kodenya 1. Nah terus itu Bu, di catatannya ada tanggal 17 bulan 8, kode 16, misalnya dia mau tutup aqua, jenisnya plastik apa gitu ya Bu, berat bersih ya 1,5 kilo. Ini dicatat Bu. Jadi ibu-ibu punya tabungan keren warna merah apa? Oh ya tabungan bank. Jangan bilang terakhirnya Bu, pokoknya tabungan bank. Iya. Bank S gitu Bu, benar. Punya. Jika orang tanya Bu, punya buku rekening? Punya nih. Nah, tunjukin Bu ya. Ini contoh tabungannya ya Bu. Nah, sekarang itu saya lebih ke arah pengurusnya nih Bu. Tadi kita sudah punya buku tabungan, tapi tidak hanya saya nabung terus tapi nggak ada laporannya. Nah, untuk laporan keuangan bank sampah berdasarkan SAKEMKM itu ada 4 Bu. Yang pertama ini sebenarnya sudah ada laporan laba rugi. Ini saya ambil contoh dari penelitian di unit usaha bank sampah Desa Setia Asih Kecamatan Tamanjaya. Jadi ini kita bisa contoh Bu. Ini ada bank sampah yang benar-benar udah berjalan sampai juta-jutaan. Ibu bisa lihat sendiri Bu, ini asli loh Bu. Ini dari penelitian orang. Di situ terlihat Bu, si bank sampah Desa Setia Asih ada penjualan sampah 180 juta. Ibu ini asli, saya nggak replikasi. Ini dari penelitian orang. Terus ada pendapatan komisi agen. Berarti dalam hal ini para orang-orang ya Bu yang mengelola bank sampah itu sudah punya kerjaan dan punya gaji Bu. Di situ ada biaya, contoh biaya pencegahan. Nah, biaya pencegahan itu yang saya baca termasuk sosialisasi sekarang seperti ini. Kemudian ada biaya untuk kalau kita melakukan rapat dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya deteksi lingkungan. Nah, kalau bank sampah yang sudah seperti ini Bu, ada biaya kegagalan internal dan eksternal. Contoh misalnya di dalam bank sampahnya itu ada mobil buat ngangkut Bu. Jadi ceritanya bukan ceritanya Bu, ini si bank sampah Desa Setia Asih ini satu desa Bu. Dia ini sudah ada pengelolanya satu desa. Dan ada satu motor sampah motor sampah ya Bu yang gerobak besar. Itu menjadi aset si bank sampah tersebut untuk mengangkut sampah. Jadi petugas dari orang-orang di bank sampah Desa Setia Asih ini hanya memilah sampah. Nanti akan diangkut. Oh iya saya punya plastik. Oh iya saya punya kardus, saya punya sekian rupa. Nanti dicatat Bu. Kemudian ada bahkan di bank sampah Desa Setia Asih ini sudah ada biaya operasional. Jadi mereka punya satu tempat itu untuk ngumpul si bank sampah tersebut. Makanya sampai mereka bisa punya buku tabungan keren yang saya tadi tunjukkan ke Ibu itu. Itu ada untuk listrik, aqua dan lain-lain sampai pokoknya pendapatan dikurang beban. Seperti ini Bu contoh laporan laba rugi. Kemudian ada laporan perubahan modal. Jadi di sini terlihat saldo awalnya 167.350.000 ini sampah loh Bu. Dan laba bersihnya dapat 4 juta. Ya lumayan ya Bu dibanding ada laba gitu. Nah, dan ini laporan posisi keuangan bank sampah. Jadi untuk kasus yang saya baca ini dulu, ini bisa kita terapkan di mungkin di bank sampah asli berseri ini, di mana kita ada kasnya, kemudian ada peralatannya, ada akumulasi bangunan, terus ada ekuitas, ada laba dan lain sebagainya. Nah, ini sampai di laporan arus kas bank. Jadi Bu, berdasarkan SAKEMKM, si bank sampah ini diperlakukan sebagai perusahaan mikro, usaha mikro. Dan bank sampah ini bisa membuat nasabahnya itu punya saldo buku tabungan. Dan bagi pengurus sendiri kita bisa membuat 4 laporan Bu. Yang pertama adalah laba rugi, kemudian perubahan modal, terus ada laporan posisi keuangan sampai laporan
harus akas bank sampah, di mana semua laporan ini harus bersifat transparan, Bu. Jadi seluruh anggota nasabah bank sampah itu juga bisa lihat. Jatuhnya seperti kita membuat koperasi, tetapi ini untuk kesejahteraan semuanya. Maka saya benar-benar mengambil kiblatnya si bank sampah Desa Setia Asih ini. Semoga kita bisa aplikasikan kepada si bank sampah Asri Berseri, ya ibu-ibu ya. Oke. Sekian pemaparan dari saya.